Terima kasih atas kebaikan sahabatku yang sudah subscribe. Kami doakan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan sehat selalu. Amin. Pria ini adalah orang pengantar makanan di tengah malam. Dia suka duduk dekat satu restoran untuk cari orderan makanan. Tidak lama benar ada orang pesan juga. Tetapi di orderan ada tulisan lucu, jika ada pria tampan, makanan tidak ada juga gak apa-apa. Lalu dia naik sepeda listrik, anterin makanan untuk customer. Setelah sampai ke tempat, ada satu gadis sedang pakai masker buka pintu. Sama seperti itu dia menerima makanan, setiap kali dia order makanan. Pasti ada tulisan di atas orderan itu dan pasti pesan makanan di tengah malam. Dan setiap kali juga pakai masker yang beda keluar untuk ambil makanan. Mulai dari situ pria ini suka antar makanan untuk gadis itu, harap dia akan meninggalkan sesuatu untuk pesanan. Dan pakai masker seperti apa, lalu kali ini dia pesan makanan lebih awal. Dan tidak ada tulisan apapun di bilnya, membuat pria ini agak sedih. Saat sampai ke rumah gadis itu, pria ini tunggu lama tetapi tidak ada orang keluar buka pintu. Lalu dia coba panggil, gadis itu baru perlahan buka pintu. Tetapi kali ini dia matanya dipenuhi ketakutan, tidak bahagia seperti sebelumnya. Dia meraih tangan pria ini, lalu mengambil makanannya. Dia melihat tangannya, merasa khawatir. Harus mencoba memanggil pintu lagi. Tetapi bagaimana caranya, gadis itu juga tidak buka pintu lagi. Lalu tetangganya di sebelah karena suara pria itu jadi kebangun. Setelah tahu pria itu adalah orang antar makanan. Dia baru cerita jika kamar itu sudah setengah tahun tidak ada orang tempatin. Setelah mendengarkan, dia langsung merinding di belakang. Karena sudah berapa bulan dia antar makanan ke sini. Dia percaya bahwa di dalam ada orang, jadi dia panggil polisi. Setelah polisi datang, cek ke dalam tidak ada orang. Lebih lanjut melalui investigasi. Pemilik kamar ini adalah Chen Xi, tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas. Polisi berpikir bahwa pria ini telah menipu mereka, membuang-buang waktu mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan polisi, dia segera mengeluarkan bilnya. Cerita bahwa sudah berapa bulan antar makanan ke sini, tunjukkan pada polisi bekas lukanya. Tetapi bekas lukanya sudah hilang, polisi tidak tahu harus omong apa lagi. Lalu masukin bil itu ke tangan pria ini. Setelah dimarahin sama polisi, pria ini bernama Mini Gongsi, saat sampai ke rumah. Dia mulai cek orderan waktu ini, ingat terakhir kali dia ketemu gadis itu. Mata dia saat terima makanannya, pria itu percaya jika gadis itu nyata. Gadis itu sedang disakiti oleh orang lain, dan orang itu ada di dalam kamar. Tetapi polisi tidak percaya, apalagi orang antar makanan seperti dia bisa melakukan apa. Besok dia sedang anterin makanan untuk customer yang lain. Saat customer buka pintu, Min Gongsi sudah melihat seragam polisinya. Dia tahu tamu ini adalah seorang polisi, jadi ceritakan semuanya padanya. Tamu ini adalah Liu Nian, seorang ilmuwan forensik. Setelah mendengarkan semuanya, bergegas menelepon ke rekan untuk bekerja sama dalam menyelidiki kasus ini. Ke rumah gadis itu. Dia ambil kunci rumah gadis itu. Lalu Liu Nian perlahan buka pintu tetapi di pintu tidak ada jejak siapapun yang menyentuhnya. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa perabotan di dalamnya ditutupi dengan kain. Yang perlu lakukan sekarang adalah memeriksa. Dalam setengah tahun ini ada jejak punya manusia di dalam kamar ini apakah? Rekan dia Liang Maiji bersikap skeptis. Liu Nian jelaskan bahwa pengantar makanan ini sudah antar makanan untuk gadis yang tinggal di sini berbulan-bulan. Baru tadi malam, gadis itu menerima makanan dengan wajah yang tidak biasa. Lalu tidak melihat siapapun lagi, jadi segera melaporkan kasus ini. Tapi polisi pernah menyelidiki dan menemukan gadis ini meninggal setengah tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas. Ini membuat polisi berpikir bahwa pengantar makanan ini telah mengantarkan makanan untuk hantu. Tapi mereka percaya pada bukti, polisi selalu percaya pada sains. Perabotan di ruangan ini sudah dibungkus semua, sepertinya sudah lama tidak ada orang. Tapi tidak ada debu di kamar, Maiji memasukkan tangannya ke dalam kulkas. Mendeteksi udara dingin di dalam lemari es, apalagi saat menyalakan keran air. Air keluar adalah air bersih. Tidak mungkin jika kamar ini sudah lama tidak ada yang tempati. Lalu Liu Nian menemukan di dalam toilet ada rambut, dan rambut ini masih baru. Ini membuktikan bahwa rambut ini baru saja rontok. Pada saat itu polisi lain juga menemukan titik yang mencurigakan. Setelah menemukan jika setelah gadis itu mati, internet di sini sudah hilang dalam 7 hari. Lalu kembali menjadi normal lagi, setelah internet sudah normal. Ada orang yang secara teratur menggunakan komputer ini, yang namanya sama dengan orang yang telah meninggal.
Masuk ke satu website main game, bahkan waktu juga sama. Merasa ini adalah satu orang sudah online. Apakah orang ini sudah hidup kembali seperti cerita 7 hari, menjadi iblis? Taidong katakan ini pada kapten. Biar kapten mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tetapi sampai sekarang belum ada bukti. Korban belum ditemukan, kapten tidak akan setuju. Di depan mereka hanya bisa menyelidiki sendiri, jika menemukan bukti baru bisa pikir yang lain. Lalu Liunian lihat satu gambar di tembok. Yang digambar itu adalah Chen Xi. Liunian putusan akan dimulai dari sini, sangat cepat mereka sudah temukan orang tua Chen Xi. Sertikan semua tentang anak yang sudah meninggal, ayahnya sangat sedih. Dengan cepat menghiburnya, dan kemudian dapat informasi dari ayahnya. Saat Chen Xi mengemudi sampai titik kecelakaan, tas punya dia juga gak tahu hilang kemana. Di dalam ada isi kunci kamar, KTP dia. Tiba-tiba ibu Chen Xi dari dalam keluar. Di mulut terus bertanya apakah Chen Xi udah pulang, ayahnya langsung menghibur. Lalu antrin ibunya ke dalam kamar lagi. Ternyata sejak Chen Xi meninggal, ibu sudah tidak normal lagi. Taidong ambil foto dari kamar itu keluar. Kasih ayah korbannya lihat, melihat semua barang di dalam belum dibawa pergi. Ayah menggelengkan kepalanya, semua barang di situ belum pernah dipindah. Setelah selesai dari rumah korban, Taidong cari ke teman punya Chen Xi. Selidiki hidupnya dia, lalu Liunian dan rekan ketemu Xiao Xing sekali lagi. Mata dia sangat gede, tetapi ada yang aneh. Liang Maiji melihat foto punya Chen Xi. Seperti ada sedikit mirip. Lalu setelah menyelidiki teman Chen Xi, menurut apa yang dikatakan teman-temannya, dia menjalani kehidupan yang tenang. Masalah dia pesan makan dari luar. Dan Chen Xi suka pesan makan di tengah malam. Tapi dia tidak pakai masker. Saat itu Liunian menerima telepon dari Departemen Kepolisian, hasil DNA tersedia. Rambut itu bukan punya Chen Xi. Tetapi rambut itu baru rontok. Jika bukan punya Chen Xi, lalu punya siapa? Berpikir sampai sini, Liunian putuskan untuk balik ke rumah Chen Xi untuk menyelidiki kasus ini. Setelah sampai, Liunian memikirkan satu masalah, Chen Xi tidak pernah menggunakan masker sebelumnya. Tetapi mulai dari waktu pesan makanannya dia selalu pakai maskernya. Itu adalah masker. Jika bisa temukan masker di dalam ruangan, pasti akan menemukan jejak. Benar saja setelah mencari dalam waktu cukup lama, Liunian sudah menemukan satu plastik masker di dalam laci. Lalu melihat keberapa masker ini. Mendeteksi sidik jari, dia mengambil sidik jari. Setelah itu Liunian mencari satu tetangga yang dekat situ untuk bertanya. Tetangga adalah nenek tua, dia memberitahu ke Liunian. Minggu kemarin, mendengar suara gadis di ruangan itu berteriak minta tolong. Suatu hari, nenek ini habis dari pasar lewat kamar itu, saat sampai ke pintu. Karena darahnya naik jadi jantung bergerak dengan cepat. Mau pingsan. Untungnya gadis itu melihat lalu kasih nenek ini satu permen manis. Nenek baru mulai mendingan. Hal ini bisa membuktikan. Di dalam kamar Chen Xi, ada orang. Liunian ambil foto punya Chen Xi untuk nenek ini lihat. Nenek melihat foto dan berkata iya, adalah dia. Waktu itu dia pakai masker, Taidong juga cari tetangga yang di samping. Tetangga ini kasih tahu dari waktu Chen Xi meninggal. Tidak ada suara apapun, cuma jika suatu malam ada satu orang antar makanan, dengar suara dia mengetuk pintu. Setelah tahu dia adalah orang antar makanan untuk kamar sebelah. Sampai berapa bulan, merasa sangat takut, bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Saat itu, Liang Maiji berdiri di dekat jendela amati rumah tangga yang berlawanan. Menemukan seorang pria di ruangan seberang sedang merekam video di HP. Bisa rekam kamar punya Chen Xi. Dia langsung temukan pria itu untuk diajak bicara. Pria itu tampak tercengang, berkata, setiap hari suka rekam film di rumah. Setelah berbicara dengannya, Liang Maiji ingin melihat semua rekam waktu ini yang direkam sama pria itu. Tiga orang mulai menyelidiki, akhirnya menemukan 4 video. Mereka kamar punya Chen Xi ada orang di dalam, termasuk 3 video. Rekam gadis itu sedang pakai masker. Ada video bisa merekam. Di dalam kamar Chen Xi ada orang sedang mau tutup gorden. Dan video ini direkam di malam itu, terakhir kali Min Gonzi anterin makanan untuk gadis itu.